Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadun musahabihil wal ikram. Ya wal jalila wal ikram. Alhamdulillah para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi dalam channel Buya Pasaman Timur dalam makom majelis zikir. Insyaallah para jemaah sekalian, dengan segala rahmat dan hidayahnya kita dapat beribadah kepada Allah. Dengan ridho dan izinnya jugalah kita dapat menjalankan segala amanahnya. Dan tidak akan lupa, tidak akan pernah terlupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan salam dan salawat kita kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi al-akhirul zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan jemaah sekalian, dalam kesempatan baik ini saya akan berbagi wawasan, berbagi ilmu yang mana yang akan saya sampaikan ini hanya orang-orang yang sudah takwa lah yang akan mampu, dan orang yang takwa lah yang akan bisa mengimani. Kenapa saya bilang begitu? Mungkin kajian ini adalah kajian yang terlupakan. Sekali lagi saya bilang, kajian ini adalah kajian yang terlupakan. Astaghfirullahaladzim. Apa itu? Sebelum kita membuka kajian ini, perlu saya mengajak sedikit, mengingat kajian-kajian selama ini. Kita sama-sama tahu sholat itu sangat fardu. Tapi mari kita berpikir dengan jernih. Tuntutan sholat itu adalah syahadat, yang mana la ilaha illallah. Itu tuntutan sholat. Kalau ilmu pengetahuan atau kodrat diri kita belum mampu menjabarkan, belum mampu mengiktibarkan apa itu ilah, apa itu Allah. Karena bagaimanapun kita ini hanya sebuah lembaga diri sifatnya Allah. Sebuah alam yang diwujudkan dalam pertemuan dua sang kholik dalam satu wujud. Kholiknya Islam dan kholiknya diri bertemu dalam tauhid. Itulah la ilaha illallah. Kenapa saya bilang begitu? Kholiknya diri, awal diri itu adalah Tuhan, disebut ilah. Dan awal agama disebut Allah setelah aftar bagi diri. Logikanya, datang perintah sholat kepada sesosok jasad yang maujud yang dinamakan nas atau manusia, insan. Insannya Allah di bumi ini. Apakah dengan tiba-tiba saja perintah itu datang? Apakah dengan tiba-tiba saja perintah sholat itu datang? Tanpa tahu kejadian sebelum berhubungan. Apakah tiba-tiba saja perintah ini wajib tanpa ada tauhid hubungan sebelum adanya perintah ini? Disinilah kita harus kembali memutar lagi akal sehat kita, membenarkan sebuah kejadian awal diri adalah Tuhan disebut ilah.
awal agama disebut Allah, disebut afdal. Apakah masuk akal tiba-tiba ada perintah sholat tanpa ada ikatan perjanjian, tanpa ada kenyataan kodrat, mana Tuhan, mana diri, mana Tuhan, mana umat? Tidak akan mungkin terjadi suatu perintah kalau tidak ada yang memerintahkan dengan kesepakatan disebut Tuhan, dan yang diperintahkan disebut umat dalam kesepakatan dalam satu batang diri. Di sini kita wajib menjadikan kajian berikut ini kepada masa usuluddin kita. Wajib kita mengkaji riwayat usuluddin kita, masa lalu kita dengan Tuhan kita, ilah yang sampai saat ini menjadi kodrat bagi diri, yaitu ilahin nas. Kita buka usuluddin diri kita, kita ingat kembali ada apa kejadian awal diri itu bertuhan. Karena di akhir masa nanti, akhir diri kembali kepada Tuhan, alif kembali kepada alif. Tapi dalam perjalanan ada panggilan nas, ada panggilan sin, ada panggilan umat, ada panggilan hamba. Tapi dalam pengembalian alif kembali kepada alif. Inilah yang dikatakan awal diri adalah Tuhan. Kalau memang awal diri adalah Tuhan, maka kembali diri kepada Tuhan. Nah, disinilah kita menganalisa kajian itu, usuluddin itu dengan benar. Usuluddin adalah masa lalu diri kita dengan Allah. Itu yang dinamakan usuluddin. Tapi kalau awaluddin, masa awalnya Tuhan menjadi Allah. Tapi kalau akhir daripada diri, kembalinya Tuhan kepada Allah. Kembalinya Allah kepada Tuhan. Tidak ada perubahan, kodratku, kodrat dia semata. Mungkinkah para jemaah, tanpa kita mengerti awal diri kita adalah Tuhan, ilah pada kalam. Kalau sudah ada ilah, berarti ada kodratnya. Nah, kalau kita kaji ilah wujud, ya, kalau aku bisa hilang dalam wujud, tapi kalau wujud ada, habis kaji daripada sifat asma disebut Allah. Kalau berakhir dengan wujud, lenyap sir kepada batin, batin lenyap kepada wujud, wujud ada. Nah, siapa? Adakah yang menciptakan dia ada? Tidak ada. Adakah yang menjadikan dia ada? Tidak ada. Tetapi ada sesuatu yang sebelum ada. Apa itu? Tidak ada. Tidak ada itu yang ada. Itu yang menjadikan ada. Nah, disinilah ketiadaan tadi. Kalau kita sudah tahu tingkat kajian ke situ, bahwasannya awal ada itu tiada. Tiada itu adalah nama suatu kodrat. Nah, jangkauan marifatmu tidak akan sampai ke tahap seperti itu kalau awal dirimu tidak Tuhan. Tidak ilah dalam panggilan awal diri. Bagaimana proses penjadian dirimu di masa lalumu. Bagaimana Allah berkutsi dengan rohaninya. Berkalam dengan berkutsi dia dengan nuraninya. Berkutsi dengan batinnya. Hanya dia yang berbicara dengan dirinya. Dan dia keluarkan dirinya. Dia keluarkan nurani dirinya. Dia perintahkan sujud kepadanya. Dan dia kasih tahu, aku tetap aku. Meskipun kamu adalah yang menjadikan kamu itu adalah aku. Kamu akui aku Tuhan, tapi aku mengakui tidak ada Tuhan melainkan aku. Aku tetap pada aku. Nah, disinilah para jemaah dan hadirin. Perkataan kutsi-kutsi Allah menelan energi pikiran dan ketulusan hati yang sangat kuat. Kalau kita kaji di dalam sifat asma masuk kepada husna. Alif sir lenyap ke dalam batin, batin lenyap ke dalam sir diri. Sir diri lenyap terhimpun pada qalbi.
Dibungkus nur, membungkus zat-zat, membungkus batin, batin membungkus sir, bernamalah kalbi. Bisa kita kaji semua. Tapi kalau awal dirimu kamu kaji, kamu harus tahu jaminan dirimu adalah alif, kembali kepada alif. Jangan berharap kamu derajat asma yang dijadikan Allah dalam perjalanan hidupmu dipanggil nas, dipanggil sin, dipanggil hamba, dipanggil umat, tapi dipanggil oleh pemilik dirimu, asal dirimu jadi, awal dirimu, dia memanggilmu dengan alif, kembali kepada alif. Inna lillahi, i awalnya, alif awal, alif akhir. Para hadirin dan para jemaah, tidak mungkin ada perintah dan perjanjian diatur dalam hukum Islam, dikendarai oleh sifat ketuhanan Allah yang ingin dipanggil dengan asmanya Allah, kalau tidak ada usuluddin, bagaimana Allah berkehendak ke dirinya, maka terjadi iradah. Iradah ingin berkuasa, terjadilah nur. Belum ada bahalam kalam yang dikatakan Muhammad dan Adam. Muhammad karena dia memuji, Adam karena awal mewujudnya Allah. Allah tidak mau dikatakan awal mewujudnya selain Adam. Adam itu alif dal mim, alif dal mim, atin alif. Alif itu adalah sirnya pada Allah, dal itu perjalanan, mim itu Muhammad. Kalau mewujud Adam itu hanya perjalanan daripada sirnya Allah berwujud Muhammad. Itu Adam artinya dahulu, itu yang pertama. Tapi usuluddinmu, awal dirimu, al-kisah usuluddin, masa lalumu yang tidak kamu tahu, berarti kamu tidak punya rasa usuluddin, kamu tidak punya perasaan, kamu tidak punya kerinduan, karena kamu tidak tahu awal dirimu adalah Allah. Bagaimana Allah berkalam dengan dirinya, berkehendak dengan dirinya sendiri. Tidak tahu kamu sejarahnya para jemaah. Tiba-tiba kamu sholat. Bagaimana kamu menetapkan awaluddin tanpa ilmu usuluddin? Bagaimana kamu menyembah? Bagaimana kamu menghadap? Kamu tidak tahu bagaimana kamu jadi umat. Bagaimana kamu menjadi menghadap Allah, menyembah Allah? Kamu tidak tahu bagaimana Allah itu jadi Tuhan. Itulah kaji usuluddin. Jangan dikaji awal agama itu Allah, tapi kamu tidak mengkaji awal diri itu Allah. Salat mana yang akan kamu pertemukan? Apa tugas agama mengikat dalam tali zahir amaliyah, dalam tali batin ibadah, sementara kodratmu tetap terpisah dalam kodrat yang lain. Padahal kamu satu kodrat. Bermarifat Allah dalam dirimu, bersaksi kamu melihatnya. Tapi kamu tidak dua. Bersifat umat Allah pada diri, jatuh saksi pada mata, pada hatimu. Bersifat Tuhan Allah pada diri, bermakrifat Allah pada jasadmu, pada dirimu. Itulah. Apapun yang dilakukan sifat ketuhanan dan keumatannya adalah qadar pada yang satu. Kalau kaji kamu usuluddinmu, apapun yang disebut Allah tentang dirinya ada pada dirimu. Kamu adalah lembaganya Allah. Kamu ibarat nur, itu pembungkusnya zat. Zat itu pembungkusnya insan. Insan itu pembungkusnya rohani. Rohani itu pembungkusnya batin. Batin itu pembungkusnya sir. Sir itu pembungkusnya wujud. Wujud itu dibungkus oleh yang tiada. Kamu tidak boleh mengkaji Tuhan wujud berhenti di situ. Ingat, tempat lebih tinggi derajatnya daripada wujud. Allahus Samad. Aku Allah, aku tempat. Mana yang aku tempat, aku samad, kata Allah. Itu kaji dirimu, awal kaji yang harus kamu tuntaskan. Dan itulah rahimakumullahu. Itulah rahim yang menjadikan kamu.
dan kamu sudah bertakwad, berikhwat kepada Allah, maka terjadilah tumpangan Allah kepadamu untuk berhadapan dengan keaftarannya, berhadapan sifat Tuhannya dengan diri Tuhan, dengan dirinya sendiri. Maka la ilah, memang aku tidak Tuhan, tapi ilah itu adalah aku. Tapi silakan kamu memanggil aku dengan nama Allah. Kalau sudah begitu ceritanya, apa kamu katakan dia dua? Hati-hati mencari asma yang berakhir usna, mencari diri yang berakhir aku, mencari aku yang berakhir wujud, mencari wujud di dalam ada, mencari ada di tempat tiada. Itu usuluddin. Bagaimana sempurna agamamu kalau usuluddin ini kamu singkirkan? Kamu berdiri awaluddin ma'rifatullah. Wajar kamu mendapati Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Itu yang dikatakan ilahinas tadi, min salil waswasil kana. Wajar kamu dapat Tuhan-Tuhan lain, karena kerangka kamu tidak tahu siapa kamu sebenarnya. Insya Allah para jemaah, mari kita jangan berprasangka kamu dalam menjalankan perintah Allah. Karena prasangka itulah yang akan membusak, itulah yang akan merusakmu. Tidak perlu kamu berbaik sangka juga, karena kenyataan Allah lebih mulia dari prasangkamu. Tapi takluklah kamu, tunduklah kamu dengan apa yang telah kamu janjikan kepada Allah, dan berbahagialah kamu dengan apa yang telah janjikan Allah kepadamu. Ingat, tidak ada yang dihalalkan oleh Allah dengan dirimu dalam bertemu, melainkan dirimu di dalam dirimu sendiri. Di dalam dirimu sendiri, kamulah alam solat, tempat bertemunya dua kekhalikan Tuhan di dalam satu wujud. Jangan kamu jadi umat untuk menyembah Allah, tapi menjadilah kamu kodratnya. Sin la to. Bagaimana kamu seorang manusia menjadi alam ibadah? Dikatakan kamu alam ibadah setelah kamu menyaksikan kodrat huruf ya dua titik di dalam kolbimu. Ada umat, ada Tuhan, ada perjanjian. Tapi kalau kamu berbicara tentang amaliyah, berhubungan dengan ibadah Muhammad awal jadi, tapi kalau berbicara tentang diri dan Tuhan, ilmu insanmu, dirimu awal jadi. Tidak mungkin ada kalam Muhammad dan kodrat Muhammad tanpa adanya kodrat diri terlebih dahulu. Mana yang kamu muliakan? Nama apa diri yang terlebih dahulu? Itu para jemaah, insya Allah mari kita tingkatkan, sampailah kita menuju kewajaran dan kepantasan di dalam beribadah. Berpikir kita dengan baik. Persoalan itu ada di dalam dirimu semua. Ungkaplah dirimu. Sesungguhnya kemuliaan Allah itu wajib kita dapati. Apabila kamu menyebut Allah, berarti ilah Tuhanmu. Tapi apabila makhluk menyebut Allah, Rabbi Tuhannya, Rabbilah kodratnya. Tapi kalau kamu menyebut Allah, Tuhan, ilahlah Tuhan. Jangan kamu bertuhan kepada zat, tapi bertuhanlah kepada kodratnya. Insya Allah para jemaah, jangan permainkan solat. Ikatan tuntutan solat itu adalah ilah dan Allah. Ingat itu. Tuntutan solat itu ilah dan Allah. Sebelum kamu dapati ilah dirimu, kamu tidak akan mendapati Allah dalam agamamu. Barakallahu ya karim. Barakallahu ya rahman ya rahim. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.